Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Laudia Cynthia Endang Ayu dengan NIM 2488201022 dari kampus Universitas Darul Ma'arif, program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 2, tahun akademik 2024-2025. Di sini saya akan membuat tugas video dari mata kuliah Pembelajaran Menyimak dan Memirsa oleh dosen pengampu yaitu Bapak Unes MPD. Di sini juga saya akan menyampaikan materi berkaitan dengan konsep dasar pembelajaran menyimak dan memirsa, yaitu ada pengertian, jenis-jenis, serta ruang lingkup berkaitan dengan menyimak. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan terkait dengan pengertian menyimak dan memirsa. Yang pertama yaitu ada pengertian menyimak. Pengertian menyimak ini saya ambil dari dua ahli, yaitu yang pertama, menurut Tarigan pada tahun 1994, menyimak adalah suatu proses mendengar lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi. Lalu, yang kedua yaitu menurut Wolfin dan Cookley pada tahun 1996 menjelaskan bahwasanya menyimak adalah proses menerima, membangun makna, dan merespon pesan secara verbal maupun nonverbal. Oleh karena itu, dapat disimpulkan, menyimak merupakan suatu proses aktif dalam menerima, memahami, menginterpretasikan, serta mengevaluasi informasi yang disampaikan secara lisan. Dan menyimak juga bukan hanya sekadar mendengar suara, tetapi melibatkan juga perhatian penuh dan pemrosesan informasi secara kognitif atau cara kita berpikir. Lalu setelah itu yang kedua yaitu berkaitan dengan pengertian memirsa. Definisi memirsa ini saya ambil dari para ahli dan juga saya simpulkan. Yang pertama menurut para ahli yaitu Nur Hadi pada tahun 2004, pemirsa adalah kegiatan melihat dan mendengar secara bersamaan untuk memahami serta menginterpretasikan pesan dari tayangan audiovisual. Lalu ahli yang kedua yaitu dari Arsyad pada tahun 2014 menjelaskan bahwasanya memirsa adalah aktivitas memahami dan menginterpretasikan informasi dalam bentuk visual dan audio guna memperoleh makna tertentu. Sehingga dapat disimpulkan, memirsa adalah kegiatan melihat dan mendengar secara simultan untuk menangkap, memahami, serta menginterpretasikan informasi dari media atau audiovisual seperti televisi, film, dan video. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis menyimak. Jenis-jenis menyimak ini dapat dikategorikan berdasarkan tujuan, cara, serta tingkat pemahaman. Yang pertama ini yaitu berdasarkan tujuan, yang dimana yang pertama ini yaitu menyimak deskriptif yang bertujuan untuk membedakan bunyi nada atau aksen dalam suatu bahasa. Contohnya yaitu menyimak perbedaan antara bunyi P dan B dalam bahasa Indonesia. Lalu yang kedua yaitu menyimak estetik atau apresiatif yang dimana tujuannya ini untuk menikmati dan mengapresiasi isi pesan. Contohnya yaitu menyimak puisi, musik, atau drama. Lalu yang ketiga yaitu menyimak informatif. Menyimak informatif di sini yaitu bertujuan untuk memperoleh informasi atau fakta. Biasanya contohnya ini berkaitan dengan menyimak berita atau radio. Bahkan ceramah juga bisa dijadikan contoh dalam menyimak informatif. Lalu yang keempat yaitu menyimak kritis yang dimana bertujuan untuk mengevaluasi isi pesan berdasarkan logika dan kebenaran. Contohnya yaitu kita bisa ambil dalam menyimak debat politik atau pidato. Lalu yang kelima yaitu ada menyimak empatik yang di sini bertujuan untuk memahami perasaan dan perspektif pembicara. Bisa
kita ambil contoh yaitu dari menyimak curhatan teman dengan empati. Biasanya dengan kita menyimak curhatan teman juga termasuk dalam menyimak empati. Lalu di sini juga ada berdasarkan cara. Berdasarkan cara di sini yaitu terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, menyimak intensif, yang dimana menyimak dengan cermat dan mendetail untuk memahami makna secara mendalam. Contoh dalam menyimak intensif itu sama halnya dengan menyimak pidato akademik dengan mencatat poin-poin penting. Lalu yang kedua yaitu menyimak ekstensif, yaitu yang dimana menyimaknya itu sendiri secara umum untuk mendapatkan gambaran besar tanpa mendetail setiap kata. Contohnya yaitu podcast untuk kita memahami tema secara keseluruhan. Lalu ada juga yang ketiga yaitu menyimak selektif. Apa sih menyimak selektif? Menyimak selektif itu biasanya kita bisa menjelaskan suatu menyimak yang pada bagiannya yang dianggap penting. Jadi menyimak hanya pada bagian pentingnya saja. Contohnya seperti menyimak berita hanya memperhatikan segmen ekonomi, tapi tidak memperhatikan segmen yang lain. Lalu yang keempat, ada menyimak interaktif. Menyimak interaktif sendiri ini yaitu bisa dijelaskan dengan kita menyimak melalui interaksi atau tanggapan atau pertanyaan. Contohnya yang bisa kita ambil yaitu menyimak diskusi kelompok dengan memberi respon langsung. Biasanya kan dalam presentasi itu ada tanya jawab. Nah, ini termasuk ke dalam menyimak. Lalu yang ketiga yaitu atau C, berdasarkan tingkat pemahaman. Ini juga terbagi menjadi beberapa. Di antaranya yang pertama, menyimak literal atau kita bisa menjelaskan menyimak untuk memahami makna langsung dari kata-kata yang diucapkan. Contoh, menyimak instruksi guru di kelas. Lalu yang kedua, ada menyimak interferensial, yaitu menyimak dengan menafsirkan makna tersirat dalam pesan. Contohnya, kalau makna tersirat ini kita menyimak iklan dan memahami pesan tersembunyinya di dalam iklan tersebut gitu ya. Lalu yang ketiga ada menyimak kritis, yang dimana menyimak dengan mengevaluasi kebenaran, relevansi, serta keakuratan suatu informasi. Contohnya yaitu menyimak perdebatan politik dan membandingkan argumen. Biasanya kan kalau dalam perdebatan politik itu ada perbedaan pendapat. Nah, di situ juga termasuk. Lalu yang ketiga yaitu ruang lingkup menyimak. Nah, dalam ruang lingkup menyimak juga ini menyangkut berbagai aspek yang mempengaruhi proses dan hasil penyimakan. Dalam ruang lingkup menyimak juga terbagi dari beberapa aspek. Yang pertama yaitu aspek kognitif, yang dimana pemrosesan informasi menyimak melibatkan pemrosesan informasi di otak untuk memahami isi pesan. Lalu di sini juga berkaitan dengan asosiasi pengetahuan nih, karena dalam prosesnya itu pengetahuan menghubungkan informasi dengan pengalaman dan pengetahuan yang sudah dimiliki atau baru juga bisa gitu. Lalu yang kedua yaitu ada aspek afektif, yang dimana minat dan motivasi merupakan tingkat perhatian seseorang dalam menyimak dipengaruhi oleh minatnya terhadap topik. Ini juga berkaitan. Lalu ada respon emosional, perasaan yang muncul saat menyimak seperti senang, sedih, atau marah. Ini juga sangat berkaitan dengan proses menyimak atau ruang lingkup menyimak. Lalu yang C ada aspek linguistik, yaitu linguistik ini berkaitan dengan fonologi yang pertama, yaitu kemampuan membedakan bunyi dalam bahasa yang didengar. Lalu ada aspek linguistik berkaitan dengan morfologi dan sintaksis, yaitu pemahaman terhadap struktur kata dan kalimat dalam pesan lisan. Lalu ada juga semantik, yaitu kemampuan memahami makna kata dan kalimat. Lalu selanjutnya yaitu ada nomor 4, yaitu aspek kontekstual. Biasanya ini berkaitan dengan situasi dan lingkungan, karena pada dasarnya dalam aspek kontekstual ini, faktor lingkungan ini sangat berpengaruh. Contohnya, kebisingan dapat mempengaruhi efektivitas menyimak. Lalu, ada juga hubungan pembicara dan penyimak. Ini juga berkaitan dengan kontekstual, yaitu adanya interaksi sosial antara pembicara dan pendengar dapat mempengaruhi pemahaman serta apa yang ada dalam pesan tersebut. Lalu yang terakhir yaitu ada aspek sosial dan budaya.
Aspek sosial dan budaya ini berkaitan dengan norma komunikasi, yang dimana setiap budaya memiliki cara komunikasi yang berbeda, yang mempengaruhi cara menyimak. Lalu ada juga makna kontekstual tadi sama halnya dengan nomor 4, yaitu yang dimana suatu makna pesan bisa berbeda tergantung pada latar belakang budaya penyimak itu sendiri. Simpulkan bahwasannya menyimak dan memirsa adalah keterampilan komunikasi yang melibatkan perhatian penuh dan pemrosesan kognitif terhadap informasi yang diterima. Menyimak memiliki berbagai jenis berdasarkan tujuan, cara, dan tingkat pemahaman. Sementara ruang lingkupnya yaitu mencangkup pada aspek kognitif, linguistik, afektif, kontekstual, serta sosial dan budaya. Dan keterampilan dalam menyimak ini yang sangat baik atau keterampilan menyimak yang baik sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam pendidikan, pekerjaan, dan interaksi sosial.